Penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia nyatanya tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang direncanakan sebelumnya. Ada saja kendala yang membuat jalannya proyek ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, meskipun Presiden Jokowi terus mengebut percepatan pembangunan proyek tol yang berada di Indonesia, namun tidak semua proyek jalan tol berjalan mulus dalam pembangunannya. Kendala-kendala selalu muncul, khususnya dari persoalan pembebasan tanah. Dan ternyata bukan hanya persoalan harga dari tanah tersebut, tapi jalan tol tersebut juga melewati tanah terlarang seperti tanah adat atau lahan konservasi. Berikut adalah proyek tol yang pengerjaannya mandek akibat terkendala persoalan lahan. Yang pertama yaitu ruas tol Padang Cicence yang terkendala karena tanah adat. Ya, ruas tol ini merupakan bagian dari pembangunan proyek tol Trans Sumatera. Kendala yang terjadi karena tol ini harus melewati tanah pusaka dan bersifat produktif, yang dimana proses pembebasan lahannya semakin pelik. Bahkan ruas tol ini sempat dikabarkan di stop oleh PT Hutama Karya yang mengerjakan pembangunan ruas tol ini. Oleh karenanya muncul beberapa alternatif, mulai dari pengajuan penetapan lokasi baru, relokasi trase, hingga koordinasi dengan berbagai pihak dalam pembangunan. Selanjutnya tol Serpong Balaraja yang terkendala karena biaya ganti rugi. Penyelesaian proyek ini terpaksa terkendala karena warga di wilayah yang dilewati proyek tol ini menolak untuk sepakat dalam harga ganti rugi tanah yang telah ditetapkan. Ya, pembebasan lahan yang tak kunjung usai membuat proses pembangunan tahap pertama tol ini tidak kunjung berprogres, sebab masih terdapat beberapa titik-titik yang lahannya masih belum juga bisa dibebaskan. Tol Serpong Balaraja dipegang oleh PT Transbumi Serbaraja sebagai badan usaha jalan tol dengan nilai investasi mencapai 6,04 triliun rupiah. Total panjang ruas mencapai 5,15 km yang terbagi atas 3 paket pembangunan. Pembangunan jalan tol Serpong Balaraja sendiri ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 ini. Selanjutnya yaitu pembangunan jalan tol Jogja Solo yang melewati wilayah harta karun. Pembangunan tol di wilayah tengah Pulau Jawa ini juga tak berjalan lancar karena melewati lahan parkir di rumah situs berisi kisah penemuan harta karun Mataram kuno. Meskipun lahan parkir tersebut terlewati, tetapi bangunan rumah situs berisi penemuan puluhan kilogram perhiasan dan uang emas masih aman. Lokasi lahan tempat harta karun juga masih aman. Kabarnya lokasi yang terkena proyek tol tersebut luasnya mencapai 3,5 hektar yang mencakup ke dalam 65 bidang. Beberapa sosialisasi juga sudah dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Terakhir juga terkait mengenai pembebasan masalah lahan yang terjadi di ruas tol Medan Binjai dan Binjai Langsa 1. Ya, ada 2 ruas yang mengalami hambatan dalam pembangunan jalan tol. Di antaranya yakni jalan tol Medan Binjai dan jalan tol Binjai Langsa 1. Pihak terkait mengatakan bahwasanya 2 ruas tol tersebut dibutuhkan percepatan dari segi investasi karena dana yang perlu dikeluarkan untuk proyek ini sangat besar. Jalan tol Binjai Langsa memiliki panjang sekitar 110 km. Jalan tol ini juga merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang merupakan tol paling ujung di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh. Dengan nilai investasi mencapai 18 triliun lebih.